Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah sekalian dimanapun saja berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam ini diperkenankan bisa bersilaturahim kembali bersama jamaah yang ada di Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Para jamaah sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang berkaitan dengan cara berbakti kita kepada kedua orang tua di saat orang tua kita sudah wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun min Bani Salimah. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Salamah. Ada yang mengatakan Salimah. Faqala, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Nabi, ya Rasulullah, apakah ada cara bagi saya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua saya, bapak ibu saya, sehingga saya bisa melakukan kebaikan setelah beliau mati, setelah beliau wafat. Para jemaah sekalian, kemudian Rasulullah menjawab, qala na'am. Kalau kamu ingin berbakti kepada kedua orang tua setelah beliau wafat, ada caranya. Ada, iya ada caranya. Yang pertama, as-salatu alaihima, membacakan doa kepada kedua orang tua. As-salat bimakna doa, mendoakan. Yang nomor dua, wal istighfaru lahuma, meminta kepada Allah maaf untuk kedua orang tua kita. Kemudian wa infadu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan wasiat kedua orang tua kita. Apa yang dia wasiatkan kita laksanakan. Kemudian wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, menjaga kerabat dari keduanya. Dan wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan kawan-kawannya, kawan-kawan bapak ibu kita. Terus bangun hubungan dengan mereka. Ini para jemaah sekalian, cara kita berbakti kepada kedua orang tua di saat keduanya sudah wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Wassahahu, beliau menilai sahih, wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi ada 4 hal ini yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi adalah mendoakan, berdoa. Misalnya dengan doa yang sederhana, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Boleh semacam itu.
Malah para jemaah sekalian, ada doa secara khusus yang saya dapatkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman 97, ma min 'abdin yaqulu thalatha marrat, tidak ada seorang hambanya Allah yang berkata 3 kali inda qabri mayyitin, di sisi kuburannya mayit. Datang ke kuburan kemudian berdoa ini, membaca doa ini, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Dibaca 3 kali. Illa rafa'anhul adzab. Kalau kita membaca doa ini di samping kuburan siapapun, termasuk kedua orang tua kita, kecuali Allah akan mengangkat azab, misalnya kesempitan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan siksa di dalam kubur. Kalau kita bacakan di samping kuburan orang tua kita, tetangga kita, semuanya, utamanya kedua orang tua kita ya, ini akan diangkat azabnya sampai hari kiamat, aman. Allah ya Rabbi. Jadi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 97. Bahkan para jemaah sekalian, di dalam kitab Lam'atin Nur halaman 217, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur berkata, hadhis salat, ini salawat, idza quri'at 'alal mayyiti, kalau dibacakan kepada orang yang wafat, maka dia akan dikeluarkan minan nar, dari siksa api neraka, walau kana fi qa'ri jahannam, walaupun dia ada di dalam neraka dasar jahanam, dasar neraka jahanam. Ini baca salawat ini bagian daripada perintah Nabi, yakni mendoakan kepada kedua orang tua. Apa doanya? Apa salawatnya? Ini, Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata likamalika wa adada kamali. Ini dibacakan di mana? Di kuburan. Kita datang ke kuburan kedua orang tua kita, termasuk siapapun, kalau kita membacakan sholawat ini ada berkahnya. Idza quri'at 'alal mayyit, kalau dia dibacakan sholawat ini, maksudnya dibacakan kepada mayit, maka akan menyebabkan mayit tersebut diselamatkan dari siksa, walaupun dia ada di dalam dasar neraka api jahanam. Aduh, Allah ya Rabbi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tahu para jemaah sekalian, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith. Mayit di dalam kubur itu tidak ubahnya orang yang tenggelam minta tolong. Doakan. Ya, termasuk juga nomor 2 adalah membaca istighfar tadi. Membaca istighfar, sering kita dengar anak-anak kita membaca doa seperti ini. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara.
doa seperti ini. Doa artinya doa membaca istighfar untuk kedua orang tua kita. Membaca istighfar artinya memintakan maaf kepada Allah untuk bapak ibu kita. Ini bagian daripada birrul walidain. Ikhtiar kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita kalau sudah wafat. Yang nomor 3 tadi disampaikan wa infadu ahadihima min ba'dihima. Jadi melaksanakan wasiatnya, termasuk janji-janji yang pernah disampaikan akan dilakukan begini-begini. Ayo kita tunaikan. Maka bapak ibu kita itu akan senang di dalam kuburnya. Dan apa yang kita lakukan ini bagian daripada birrul walidain. Termasuk juga wasilatur rahim. Silaturahim allati la tusalu illa bihima, di mana tidak akan tersambung kecuali dengan kedua orang tua tadi. Artinya apa? Kalau bapak ibu kita sudah wafat, beliau-beliau yang pernah berhubungan dengan yang masih hidup, siapalah kerabatnya, koleganya, para ulama-ulama yang ada di sekitarnya, pokoknya beliau pernah berhubungan dengan siapa, kita bangun kembali. Itu bagian daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa ikramu sadiqihima, termasuk juga adalah memuliakan kawan-kawan almarhum dan almarhumah bapak ibu kita. Inilah saudara-saudara sekalian, ikhtiar kita bersama-sama, cara kita berbakti sebagai seorang anak kepada bapak dan ibu yang sudah wafat. Ini para jemaah, tidak menutup hadis-hadis yang lain, misalnya hadis yang berkaitan dengan bersedekah, ada kan itu. Jadi misalnya di dalam sebuah hadis diterangkan, idza mata ibnu adam inqata amaluh illa min salasin. Ya jangan dibenturkan, ini termasuk bagian daripada ikhtiar. Maka apabila seorang anak Adam wafat, maka putus amalnya kecuali 3 hal ini. Sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir, artinya sedekah yang masih bermanfaat. Apakah itu Al-Quran, apakah itu tanah, apakah itu uang yang kita wafat tetapi masih bermanfaat, masih dipakai, itu sedekahnya jariyah, akan mengalir terus kepada orang yang sudah wafat. Yang nomor 2 adalah wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, kita mengajarkan ilmu, menyampaikan sebuah informasi yang baik kepada masyarakat. Lewat apa? Lewat Facebook, lewat WA, lewat media sosial yang lain, atau langsung talaki berhadapan-hadapan semacam ini, kemudian kita menyampaikan ilmu atau kita menyampaikan sebuah perilaku yang baik ditiru sama orang lain. Maka itulah ilmu yang bermanfaat, walaupun kita sudah wafat terus akan mengalirkan pahala kepada kita, oleh sebab mereka mengamalkan ilmu yang pernah kita ajarkan. Yang nomor 3 para jemaah sekalian disebutkan wa waladin shalih, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ini banyak bagian daripada ikhtiar-ikhtiar kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Para jemaah sekalian, ala kulli hal, mari kullu ma'rufin, setiap perbuatan baik itu bisa dijadikan sedekah, ya. Tidak terbatas. Maka dalam hal ini, kalau kita ingin birrul walidain, apa yang menjadi perbuatan baik, apakah itu istighfar, apakah itu sholawat, apakah itu baca Quran, apakah itu sedekah berupa uang, makanan, dan kalimat-kalimat thayyibah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa dijadikan media untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita.
Dan insyaallah kalau kita punya tradisi berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, insyaallah anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Birru abaakum, berbaktilah kamu kepada bapak ibumu, baik yang hidup maupun yang wafat. Maka tabirrukum abnaukum, maka anak-anakmu akan berbakti kepada kamu sekalian. Mudah-mudahan pengajian singkat pada malam ini ada manfaatnya dan bisa diamalkan sehari-hari. Terima kasih. Saya perhatikan pada malam ini ada pengajian diikuti oleh mohon izin ada Widodo ya, Widodo Samsul ini. Kemudian sedang mengikuti saudara Muiz ya, Ahmad Jaidun Budi Santri ini sedang mengikuti, Den Tomo ini sedang mengikuti pengajian, kemudian Ali Masrun, kemudian Cak Din, Khairul Anam, kemudian Azhin Al-Fithi, ini namanya susah saya menyebutkan, Ihdal Mahsusi, Jati Dewanto, Mas Fufa Hashim, ada Yepa AI, Yayasan Pendidikan Agama Islam mungkin Al-Hasani ya, sehat selalu Yai, alhamdulillah. Ada juga Nur Sidik Dian Muhammad, ini sedang mengikuti pengajian pada malam ini. Semuanya saya doakan bermanfaat, dan bagi yang mengikuti saya doakan juga Allah berikan kesehatan lahir batin, Allah berikan kepada kita keberkahan umur, anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin, dan husnul khatimah. Bahagia selalu, berkah selalu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.